Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Yulia Zahra. Saya dari kelas Biologi S1, NPM A1D020059. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan individu dan kebutuhan pendidikan khusus. Perbedaan individu dan kebutuhan khusus. Perbedaan individual adalah perbedaan kemampuan kognitif, kepribadian, keterampilan, dan fisik. Pada praktik dan aktivitas pendidikan, kita dapat mengetahui perbedaan individual para siswa. Ada 5 kategori umum kebutuhan khusus, yaitu 1. Hambatan kognitif dan akademik yang spesifik. 2. Masalah sosial dan perilaku. 3. Hambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial. 4. Hambatan fisik dan sensorik. 5. Perkembangan kognitif yang tinggi. Perbedaan individual biasanya merupakan hasil interaksi antara pengaruh keturunan dan pengaruh faktor lingkungan. Keturunan memberikan cetak biru yang mengarahkan ke perkembangan fisik dan neurologis, menentukan kadar hormon, dan sebagainya. Faktor lingkungan termasuk kondisi kelas, rumah, dan orang di sekitarnya memiliki pengaruh yang berarti terhadap kemampuan dan perilaku siswa. Sebagai guru, akan mengidentifikasi berbagai cara untuk mengakomodasi perbedaan siswa secara individual dan memaksimalkan perkembangan interpersonal. Baiklah, selanjutnya ada 3 sumber penting perbedaan individual yang memengaruhi performa siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas akademiknya, yaitu yang pertama ada inteligensi, yang kedua ada gaya kognitif, dan yang ketiga ada disposisi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang inteligensi. Para ahli mendefinisikan dan merumuskan inteligensi secara beragam dan sebagian besar sepakat bahwa definisi inteligensi memiliki kualitas tertentu. Yang pertama bersifat adaptif, artinya dapat digunakan secara fleksibel untuk merespon berbagai situasi masalah. Yang kedua berkaitan dengan kemampuan belajar. Orang yang intelijen dapat mempelajari informasi dan perilaku secara lebih cepat. Yang ketiga, merujuk pada budaya tertentu. Perilaku yang dianggap intelijen dalam suatu budaya tidak selalu dianggap sama dalam budaya lain. Selanjutnya yaitu perspektif teori dari beberapa para ahli. Yang pertama yaitu konsep game menurut Spearman. Awal tahun 1900-an, Charles Spearman berpendapat bahwa inteligensi terdiri dari yang pertama, kemampuan bernalar yang sifatnya alamiah untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua yaitu kemampuan khusus yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang spesifik. Menurut Spearman, performa siswa tergantung pada faktor umum dan faktor spesifik. Sebagai contoh, hasil pengukuran dari berbagai keterampilan bahasa, yaitu pengenalan kata, pengetahuan mengenai makna kata, pemahaman bacaan, dan sebagainya. Semuanya memiliki korelasi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena semua aspek itu mencerminkan inteligensi umum dan faktor khusus yang sama, yaitu kemampuan verbal. Banyak psikolog kontemporer melihat cukup banyaknya bukti untuk mendukung konsep Spearman mengenai faktor umum dalam inteligensi. Mereka menduga bahwa ada sebuah kemampuan umum yang melandasi pemrosesan informasi yang berlangsung cepat dan efisien tersebut. Selanjutnya, teori Fluid and Crystallized Intelligences menurut Kettle. Raymond Kettle menemukan bukti untuk 2 komponen yang berbeda dari inteligensi umum. Yang pertama, anak-anak berbeda dalam hal fluid intelligences, yang berarti kemampuan memperoleh pengetahuan secara cepat dan beradaptasi terhadap situasi baru secara efektif. Yang kedua, anak-anak berbeda dalam hal crystallized intelligence, yang berarti pengetahuan dan keterampilan yang terakumulasi dari berbagai pengalaman, sekolah, dan budaya. Fluid intelligence berkaitan dengan tugas-tugas yang lebih baru, khususnya tugas-tugas yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan bersifat nonverbal. Crystallized intelligence lebih diperlukan untuk menangani tugas-tugas yang sudah sering atau rutin dihadapi, khususnya yang sangat dipengaruhi oleh bahasa dan pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Menurut Kettle, fluid intelligence umumnya tergantung pada faktor-faktor biologi yang diturunkan, sementara crystallized intelligence tergantung pada fluid intelligence dan pengalaman, dan sebagai akibatnya dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungan.
Teori yang ketiga yaitu inteligensi majemuk menurut Gardner. Howard Gardner menyatakan orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda atau yang disebut juga inteligensi majemuk yang relatif independen satu sama lain. Dalam pandangannya, ada juga inteligensi kesembilan atau inteligensi esensial yang digunakan untuk menangani isu yang bersifat filosofis dan spiritual. Gardner menyajikan bukti untuk mendukung adanya inteligensi majemuk. Contohnya, ia mendeskripsikan orang yang sangat terampil dalam suatu bidang, misalnya dalam membuat komposisi musik, namun agaknya memiliki kemampuan yang rata-rata dalam bidang lain. Para psikolog memberikan tanggapan yang berbeda-beda terhadap teori Gardner. Beberapa psikolog tidak mempercayai adanya bukti-bukti Gardner cukup kuat untuk mendukung adanya 8 atau 9 kemampuan yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Beberapa psikolog lainnya sependapat bahwa orang memiliki sejumlah kemampuan relatif independen, namun mereka memiliki penjelasan berbeda dari Gardner. Terlepas dari respon yang kurang antusias di kalangan para psikolog, banyak pendidik merasa antusias terhadap teori Gardner karena teori ini memiliki pandangan yang optimis mengenai manusia. Perspektif Gardner mendorong kita agar menggunakan berbagai metode pengajaran yang berbeda, sehingga kita dapat mengambil manfaat dari kemampuan-kemampuan para siswa yang sangat beragam. Teori yang keempat yaitu teori triasik teori menurut Sternberg. Robert Sternberg membuat 3 distingsi, oleh karena itu disebut triasik. Orang dapat lebih atau kurang intelijen dalam 3 bidang yang berbeda, yaitu inteligensi analisis. Inteligensi analitis melibatkan kemampuan memahami, menganalisis, membedakan, dan mengevaluasi jenis-jenis informasi dan persoalan yang biasanya ditemukan dalam lingkungan akademik. Yang kedua yaitu inteligensi kreativitas, yang melibatkan imajinasi, penemuan, dan sintesa gagasan dalam konteks situasi baru. Yang ketiga yaitu inteligensi praktis, melibatkan kemampuan penerapan pengetahuan dan keterampilan secara efektif untuk mengelola dan merespon berbagai persoalan hidup dan situasi sosial sehari-hari. Selain itu, Sternberg berpendapat bahwa perilaku intelijen melibatkan 3 interaksi ketiga faktor, yaitu yang pertama, konteks lingkungan di mana perilaku muncul, yang kedua, cara melibatkan pengalaman sebelumnya untuk mengerjakan tugas tertentu, dan yang ketiga, proses kognitif yang membutuhkan dan menyelesaikan tugas. Selanjutnya yaitu teori distributed intelligences. Siswa dapat mendistribusikan suatu tugas yang menantang, artinya mereka dapat membagi sebagian beban kognitif ke sesuatu yang lain atau ke orang lain setidaknya melalui 3 cara. Yang pertama, mereka dapat membagi dengan menggunakan benda-benda fisik, khususnya teknologi, misalkan kalkulator, komputer, untuk menangani dan memanipulasi sejumlah besar informasi. Yang kedua, mereka dapat menyajikan dan berpikir tentang situasi-situasi yang dijumpai dengan menggunakan berbagai sistem simbolik budaya mereka, atau dengan kata-kata, grafik, diagram, persamaan matematika, dan sebagainya. Dan yang ketiga, mereka dapat bekerja sama dengan orang lain untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan dan memecahkan masalah sebagaimana yang kita sering jumpai. Sebenarnya, distribusi inteligensi masih bersifat abstrak, alih-alih sebuah kebenaran yang niscaya. Akhirnya, inteligensi tergantung pada proses berpikir siswa sendiri dalam konteks dan kerjasama yang mendukung. Selanjutnya yaitu materi mengukur inteligensi. Awalnya, pada tahun 1900, Alfred Binet membuat tes inteligensi untuk siswa dengan kebutuhan khusus, atau sekarang dikenal dengan Intelligence Quotient, atau yang disebut dengan IQ. Tujuan tes ini untuk memprediksi seberapa baik performa setiap siswa dalam situasi yang serupa. Materi selanjutnya yaitu IQ dan prestasi sekolah. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan hubungan antara skor IQ dan prestasi sekolah. Yang pertama, inteligensi tidak niscaya mempengaruhi prestasi, melainkan hanya sekedar berkolerasi. Meskipun siswa memiliki skor IQ tinggi biasanya memperlihatkan performa yang baik di sekolah, kita tidak dapat membuat kesimpulan secara meyakinkan bahwa prestasi yang mereka tinggi disebabkan oleh inteligensinya.
Yang kedua, yaitu hubungan antara skor IQ dan prestasi sekolah tidaklah sempurna. Terdapat banyak pengecualian. Karena berbagai alasan, beberapa siswa yang memiliki skor IQ tinggi tidak memperlihatkan prestasi di sekolah yang baik, sementara siswa lain memperlihatkan prestasi sekolah yang jauh lebih tinggi dari yang diprediksikan berdasarkan skor IQ. Yang ketiga, yaitu skor IQ bisa berubah. Skor IQ memang dapat memprediksi prestasi sekolah dalam periode singkat. Namun, skor IQ kurang berguna untuk memprediksi prestasi dalam jangka panjang, khususnya apabila skor tersebut diperoleh di masa prasekolah atau sekolah dasar. Dalam kenyataannya, inteligensi pada dasarnya berubah seiring dengan pertambahan usia. Semakin panjang interval waktu antara dua pengukuran inteligensi, semakin besar fluktuasi skor IQ yang dihasilkan, khususnya apabila pengukuran awal dilakukan di masa dini. Lalu, materi selanjutnya yaitu natur, nurture, dan inteligensi. Hasil penelitian menyatakan bahwa keturunan mungkin turut berperan dalam menentukan inteligensi seseorang. Sebagai contoh, kembar identik cenderung memiliki skor IQ yang kurang lebih serupa dibanding kembar fraternal. Yang kedua yaitu pola asuh atau nurtur. Nurtur juga berpengaruh dalam inteligensi, misalnya dalam pola asuh seperti kekurangan gizi di tahun-tahun awal perkembangan akan berdampak pada skor IQ yang rendah. Selanjutnya yaitu materi gaya kognitif dan disposisi. Perbedaan individual menyangkut gaya kognitif tidak perlu kontrol sadar. Perbedaan individual tersebut juga menyangkut dengan disposisi, di mana secara sadar mengerahkan seluruh upaya untuk menguasai suatu hal. Berikut dua gaya kognitif yang memiliki dampak dalam pembelajaran. Yang pertama itu pemrosesan analitik dan pemrosesan holistik. Beberapa siswa memilih stimulus dan tugas-tugas baru ke dalam bagian-bagian pendekatan analitik. Sementara beberapa siswa lain cenderung memandangnya terutama sebagai keseluruhan yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain atau pendekatan holistik. Yang kedua, yaitu belajar secara verbal versus belajar secara visual. Beberapa siswa tampaknya lebih baik apabila informasi disajikan dalam bentuk kata-kata, sementara beberapa siswa lain belajar lebih baik apabila informasi disajikan dalam bentuk gambar. Dalam hal ini tidak ada gaya yang lebih baik, melainkan keberhasilan belajar agaknya tergantung pada modalitas mana yang lebih baik dilakukan dalam aktivitas di kelas. Selanjutnya yaitu disposisi-disposisi yang produktif yang telah diidentifikasi oleh para ahli. Yang pertama yaitu mencari stimulasi, memiliki keinginan yang sangat besar untuk berintegrasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Yang kedua yaitu kebutuhan akan tantangan, selalu mencari dan terlibat dalam tugas-tugas kognitif yang menantang. Yang ketiga, berpikir kritis, secara konsisten, mengevaluasi informasi atau argumen menurut ketepatan, logika, kredibilitas, alih-alih menerimanya begitu saja. Yang keempat, yaitu berpikiran terbuka, bersedia mempertimbangkan berbagai perspektif alternatif dan sumber-sumber bukti yang banyak serta tidak terburu-buru dalam membuat kesimpulan. Disposisi semacam ini seringkali berkorelasi positif dengan kegiatan belajar dan prestasi siswa. Dan banyak ahli menyatakan bahwa disposisi-disposisi tersebut berperan dalam menentukan cara siswa belajar dan apa yang dipelajarinya. Para peneliti belum memiliki pemahaman yang baik mengenai asal-muasal gaya kognitif dan disposisi ini. Mungkin karakteristik bawaan turut berperan dalam cara belajar siswa. Next yaitu materi mendidik siswa berkebutuhan khusus di sekolah umum. Hal ini diatur dalam Public Law 94-142, Individuals with Disabilities Education Act atau IDEA. Hal ini menjamin beberapa hal, yaitu yang pertama, bebas memperoleh pendidikan yang sesuai. Semua siswa yang mengalami hambatan atau ketidakmampuan berhak untuk mengikuti program pendidikan yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang unik. Yang kedua yaitu menjalani evaluasi yang tidak diskriminatif.
Sebuah tim multidisipliner mungkin dapat melakukan evaluasi mendalam ke setiap siswa untuk mengetahui siswa yang mungkin memenuhi syarat untuk memperoleh layanan khusus. Yang ketiga yaitu memperoleh pendidikan dalam suasana yang tidak mengekang. Siswa yang mengalami hambatan sedapat mungkin dilibatkan dalam lingkungan akademik, aktivitas ekstrakurikuler, dan interaksi sosial yang sama dengan kawan-kawannya yang normal. Artinya, mereka harus ditempatkan dalam suasana yang tidak mengekang, suatu lingkungan pendidikan yang paling khas dan standar yang disertai dengan bantuan tambahan. Yang keempat yaitu memperhatikan kekhususan setiap individu program pendidikan. Ketika individu yang berusia antara 3 sampai 21 tahun diidentifikasi mengalami hambatan, tim multidisipliner secara bersama-sama dapat mengembangkan program instruksional yang disebut Individualized Education Program atau yang disebut dengan EIP, yaitu program instruksional yang sesuai dengan kelebihan dan kelemahan masing-masing siswa. Yang kelima yaitu menghargai hak asasi individu. IDEA mau mendapatkan beberapa praktik yang memastikan bahwa hak-hak para siswa dan orang tuanya dilindungi selama proses pengambilan keputusan. Next, inklusi demi kebaikan siswa. Siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam kelas umumnya memiliki kelebihan yaitu yang pertama, gambaran diri yang lebih positif, yang kedua, keterampilan sosial yang lebih baik, yang ketiga, lebih sering berinteraksi dengan teman sebaya yang normal, yang keempat, perilaku yang lebih sesuai di kelas, yang kelima, prestasi akademik yang setara bila ditempatkan di kelas khusus. Siswa normal juga memperoleh manfaat dari praktik inklusif, yaitu mereka mengembangkan kesadaran mengenai hakikat ras manusia yang heterogen dan menemukan bahwa individu-individu berkebutuhan khusus memiliki banyak kesamaan dengan mereka. Selanjutnya, siswa yang memiliki hambatan kognitif akademik yang spesifik. Beberapa siswa yang memiliki kebutuhan khusus kadangkala tidak memiliki hambatan fisik, tetapi mengalami hambatan kognitif. Kesulitan belajar sering dialami para siswa. Berikut mengidentifikasi siswa semacam itu. Yang pertama, siswa mengalami hambatan signifikan dalam satu atau lebih proses kognitif tertentu. Hambatan-hambatan semacam itu sering berlangsung. Diduga diakibatkan oleh disfungsi otak yang spesifik, mungkin bersifat keturunan. Yang kedua, hambatan kognitif tidak dapat didistribusikan ke hambatan-hambatan lain, seperti keterbelakangan mental, gangguan emosi atau perilaku, gangguan visual, atau kehilangan pendengaran. Yang ketiga, hambatan kognitif dapat mengganggu prestasi akademik. Oleh karenanya, sampai pada taraf tertentu, siswa tersebut perlu mendapatkan layanan pendidikan khusus. Berikut karakteristik umum siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu yang pertama, kesulitan mempertahankan atensi ketika mengalami distraksi. Yang kedua, keterampilan membaca yang buruk, emosional yang buruk, dan motorik yang buruk. Yang ketiga, strategi belajar dan memori yang tidak aktif. Yang keempat, kesulitan menyelesaikan tugas yang melibatkan penalaran abstrak. Lalu, bagaimana strategi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar? Strategi belajar yang pertama, minimalkan stimulus yang mengganggu konsentrasi. Kita harus menyingkirkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi atau menarik perhatian kita. Contohnya, kita dapat menutup jendela jika kelas lain sedang belajar atau yang bermain. Kedua, gunakan berbagai modalitas untuk menyajikan informasi. Kita harus bersikap fleksibel dalam modalitas-modalitas yang kita gunakan untuk mengomunikasikan informasi. Yang ketiga, analisislah kesalahan siswa menangkap petunjuk-petunjuk mengenai cara memproses berbagai kesulitan. Yang keempat, ajarkan keterampilan dan strategi belajar. Sebagai contoh, kita dapat mengajari mereka strategi konkret mengenai cara membuat catatan dan mengorganisasikan tugas-tugas pekerjaan rumah. Yang kelima, sediakan alat bantu. Siswa yang mengalami kesulitan belajar seringkali akan belajar lebih efektif bila memiliki atau memandu usaha-usaha. Sebagai contoh, kita memberikan bimbingan belajar, kerangka besar materi, atau grafik yang dapat membantu dalam proses pembelajaran. Next yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Kriteria ADHD yaitu tidak perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Karakteristik umum siswa ADHD yaitu yang pertama, imajinasi kreativitas luar biasa, masalah perilaku di kelas, kesulitan menafsirkan situasi, jarang menjalin hubungan dengan teman, memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengonsumsi alkohol atau tembakau.
Selanjutnya itu cara membantu siswa yang mengalami ADHD. Yang pertama, modifikasilah jadwal siswa dan lingkungan kerja. Kita dapat membantu siswa yaitu dengan memberikan tugas-tugas yang sulit di pagi hari bukan di sore hari. Selain itu, jauhkanlah distraksi pada siswa yaitu seperti jendela, pintu, dan dekatkanlah meja guru dengan siswa. Yang kedua, ajarkan strategi mempertahankan atensi. Siswa yang mengalami ADHD seringkali terbantu apabila mempelajari strategi konkret untuk mempertahankan atensinya pada tugas yang diberikan. Yang ketiga, berikanlah wadah pada mereka untuk menyalurkan energi berlebihan. Untuk membantu siswa agar dapat mengontrol energinya yang berlebih, kita menyelingi pekerjaan akademik yang tenang dengan memberi kesempatan kepada mereka untuk melakukan latihan fisik. Yang keempat, bantulah siswa mengolah dan menggunakan waktu secara efektif. Oleh karena karakteristik mereka yang tidak perhatian dan hiperaktif, siswa ADHD seringkali mengalami kesulitan menyelesaikan tugas-tugas harian di kelas. Kita dapat menunjukkan kepada mereka bagaimana membuat daftar tugas-tugas yang harus dikerjakan dan membuat jadwal harian yang ditempatkan di atas meja belajar. Selanjutnya yaitu gangguan autisme. Gangguan autisme mungkin disebabkan oleh abnormalitas di otak. Karakteristik umum pada gangguan autisme yang pertama yaitu kesadaran yang luar biasa akan detail-detail pada sebuah objek. Yang kedua, keterampilan berpikir visual spasial yang kuat, wawasan yang lemah terhadap pikiran dan perasaan sendiri, kontak mata yang minim, kurang atau tidak berminat sama sekali mencari penghiburan saat sedang terluka atau sedih, sikap badan atau gerakan yang abnormal, kebutuhan yang kuat akan lingkungan yang dapat diprediksi. Strategi membantu gangguan autisme yang pertama, memaksimalkan penataan dan jadwal kelas. 2. Gunakan pendekatan visual dalam pembelajaran. 3. Tekankan berulang kali pentingnya sopan di dalam kelas. 4. Kembangkan kognisi sosial. 5. Tetap gigih, sabar, dan perlahan-lahan.